Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang teknologi blockchain atau apa itu blockchain. Blockchain adalah teknologi yang berada di belakang Bitcoin, yaitu cryptocurrency pertama yang ada di dunia. Tetapi blockchain bukan hanya sekedar Bitcoin dan bisa difungsikan untuk banyak hal. Utamanya, blockchain diartikan sebagai suatu jaringan pencatatan atau ledger yang terdistribusi atau decentralized, yang dapat diprogram misalnya untuk mencatat transaksi keuangan, pencatatan rekam medik, dan atau pencatatan perubahan hak kepemilikan atas tanah atau rumah atau properti. Anda mungkin akan berpikir di zaman sekarang semua sudah tercatat secara digital dan aman. Tapi Anda salah, blockchain memiliki kelebihan tersendiri. Yang pertama adalah blockchain menyimpan informasi di dalam batch yang disebut dengan blok yang kemudian disimpan berdasarkan urutan waktu atau chronological. Apabila ada perubahan informasi di dalam blok, maka data tersebut tidak menimpa data di blok yang lama atau overwrite. Akan tetapi akan membuat informasi perubahan di dalam blok baru dengan catatan jam dan tanggal. Misal, blok 084X merubah ke Y, timestamp-nya 19 September 2017 pukul 10.47 GMT. Nah, cara pencatatan ini berdasarkan ilmu akuntansi pencatatan buku besar yang sudah dipakai dari abad ke-16. Cara pencatatan ledger ini adalah cara yang tidak dapat dirusak apabila pembukuan atau buku tersebut disimpan dalam tempat yang aman. Misalkan kita mencatat kepemilikan properti sebuah rumah dari si Ana. Setelah dilihat di dalam ledger tersebut, pada 1900 ternyata si pemilik rumah tersebut adalah Adam. Dan Adam membelinya dari Mary pada tahun 1900. Kemudian pada 1930, Dave membeli rumah tersebut dari Adam, sehingga pencatatan transaksi menyatakan bahwa ownernya adalah si Dave. Kemudian tahun 2007, Ana membelinya dari Dave, sehingga untuk sekarang saat ini pemiliknya adalah si Ana. Itulah yang disebut ledger method atau pencatatan di dalam buku. Di dalam blockchain, kelebihan yang kedua adalah membuat kesahihan atau trustworthy sebuah data. Karena proses verifikasi data dilakukan oleh banyak komputer, dan kemudian sesudah terverifikasi, semua data kemudian disebar ke seluruh komputer di jaringan blockchain. Komputer pertama atau disebut node pertama yang mendapatkan data akan mendapatkan hadiah fee transaksi berupa blok baru. Proses ini disebut proof of work. Cara pencatatan ini akan membuat hacker atau pihak-pihak yang jahat sulit untuk merubah data transaksi yang sudah ada, karena ada ratusan ribu atau mungkin jutaan komputer yang harus dihack. Kelebihan ketiga adalah tidak adanya perantara dalam transaksi. Misalkan transfer uang dari Indonesia ke Cina menggunakan Bank Sentral Asia, maka BCA akan mengenakan fee transaksi $25. Blockchain juga memiliki 3 macam blockchain, yaitu public blockchain, private blockchain, dan hybrid blockchain. Hybrid itu public and private blockchain digabungkan. Untuk public blockchain, contoh yang paling banyak adalah blockchain dari Bitcoin. Semua orang bisa mengecek dan memverifikasi transaksi dari blok Genesis atau blok pertama hingga blok saat ini. Semuanya bisa dicek melalui Block Explorer blockchain.com. Private blockchain bisa dimisalkan adalah blockchain yang dipakai untuk institusi tertentu, misalnya perbankan atau institusi pemerintah. Nah, hybrid public and private blockchain mungkin bisa dianalogikan apabila Badan Pertanahan Nasional menggunakan blockchain untuk pencatatan perubahan kepemilikan properti, tanah atau rumah. Misalkan rumah di Jalan Gagak nomor 10 dimiliki oleh si Pak Andi dari tahun misalnya 1983. Data seperti ini, data kepemilikan rumah dan lokasi rumah ini
itu dibuat data publik, sedangkan di mana si Pak Andi lahir, tanggal berapa, atau tinggal di mana, dan berapa nilai pembelian si Pak Andi ini pada tahun tersebut, pada tahun dia membeli, itu mungkin bisa dibuat private. Jadi tidak semua orang bisa melihat data pribadi si Pak Andi, akan tapi data kepemilikan itu harus dibuka. Demikian video saya tentang blockchain dan kegunaannya. Semoga bermanfaat, dan apabila Anda suka dengan video ini silakan like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.